terkait dengan tema perguruan tinggi di era digital dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Sembiring SMM kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat semua ya? Sehat gak? Yang keras, suaranya semangat dan bersyukur. Sehat gak? Pak Napo? Saya gak punya PowerPoint, tapi apa yang saya omong kalau saya suruh tulis itu Pak Napo. Ya? Tidak ya? Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pembina, Profesor Dr. Haji Muhammad Sembiring SKMM. Udah kenal kan beliau tadi yang udah ngasih sambutan pertama. Yang kedua, Arek 1 yang saya hormati, Arek 1 juga udah kenal. Ibu Arek 2 kebetulan berhalangan karena baru ketimpa musibah. Suaminya baru meninggal kira-kira hampir 40 hari yang lalu. Jadi beliau belum bisa hadir. Ibu Hajar Rosaidah Permanasari, SKMM. Yang ketiga, Warek 3 juga nggak bisa hadir karena beliau juga kurang sehat. Dr. Wahyu Sendar, Purnawirawan TNI, pangkat Brigjen TNI. Yang berikut kenalan dulu ya. Nama saya tulis Pak Napol. Mungkin jangan sampai nanti masih sampai tamat nama rektornya nggak kenal. Tulis Pak. Saya nggak usah memperkenalkan itu, tapi Pak Napol yang tulis. Udah Pak? Putus ya? Nanti saya kasih nomor teleponnya juga. Kalau ada keluhan atau pemerasan atau diminta sesuatu, sampaikan sama saya. Di sini mudah-mudahan menjadi lingkungan bersih, tanpa embel-embel sesuatu, sampai Anda tamat, tidak ada tekanan yang memberatkan Anda. Udah Pak? Tulis Pak namanya Pak. Nah ini nama saya, Nur Sembiring. Saya PNS, ASN, dosen ASN yang diperbantukan di Universitas Taman Jakarta ini. Jadi saya adalah dosen pemerintah yang diperbantukan di universitas ini bersama ada beberapa dosen kita juga yang dari ASN. Salah satunya dekan Fakultas Teknik kita, sama dengan saya. Saya jadi ASN tahun 93, tes ada 250 orang, yang lulus 45, saya nomor 45. Jadi kebagian buntut, tapi saya terbawa juga jadi pegawai negeri. Dari 45 itu, ada 2 yang jadi guru besar, saya salah satunya, satu lagi adalah Profesor Agus Suradika. Tapi dia di luar perguruan tinggi, terakhir jabatannya adalah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nomor handphone saya yang bisa Anda hubungi, tulis Pak Napol 0813 2347 7297. Nah itu kalau Anda ada keluhan menyangkut akademik hubungi saya, tapi kalau menyangkut lain-lain jangan. Terus dengan pacar jangan saya hubungi, saya nggak ngerti kalau itu ya. Tapi kalau menyangkut akademik, Anda bermasalah dengan akademik, sampaikan ke saya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Yang berikut, karena tak kenal maka tak sayang, maka harus ada kenal satu-satu. Mana Maestro Hukum? Ada. Nah, okay. Pak Dekannya diri Pak. Ini Pak Dekan Anda nih, Dr. Surahman. Beliau orangnya humble. Anda mau ngadap mau apa, beliau pasti layani dengan baik. Ya, kenal ya. Satu, hukum. Muhammad Wira Utama Sembiring SKMM. Ini kan prodi Anda nih. Ada keluhan apa-apa silakan. Jadi tadi saya kasih nomor telepon saya, kalau umpamanya itu
Sebelum ke saya hubungi dulu dekannya, hubungi kaprodinya, kalau nggak selesai baru ke saya. Ya, itu hierarkinya. Cepat semuanya bisa bertanggung jawab. Yang berikut Fakultas Ekonomi mana? Fakultas Ekonomi, angkat tangannya, tak usah malu-malu. Nah ini dekan Anda, Profesor Dr. MH Ginting. Ya. Kaprodi Manajemen, mana mahasiswa manajemen? Mentesah silakan berdiri. Ini Kaprodi, Anda berurusan sama beliau nanti. Akuntansi, mana mahasiswa akuntansi? Oke, Bu Wati mana? Nah ini Bu Wati, nanti Kaprodi Anda. Ya, Kaprodi sebetulnya Dr. Firmanta, kebetulan beliau juga masih sakit. Ini saya prodinya nanti yang mewakili. Komunikasi, mana mahasiswa Fakultas Komunikasi? Ini dekan Anda ke depan nih, Ibu Yusyati. Ya, Kaprodi Ibu, Pak Diki di mana? Sekprodinya, Bu Emma mana? Nah ini Bu Emma, ini sekprodinya nanti ya. Perkenalkan kaprodinya Bu ya. Mahasiswa psikologi, Fakultas Psikologi, mana psikologi? Oke, dekannya adalah Bu Cici. Ini Bu Cici. Bu Cici sangat semangat ini. Terus kapnya Bu Mia. Nah ini Bu Mia kaprodinya sana. Bu, dirinya lama Bu, Ibu kecil tak kelihatan sama saya. Ya. Sudah. Atas teknik, mana mahasiswa teknik? Fakultas Teknik. Nah, ini dekan ini, Bapak Dr. Mardiaman. Atas Kaprodi Ilmu Komputer. Ibu siapa namanya? Ibu Novi. Ya. Terus Sistem Informasi. Ibu langsung kenalkan dirinya siapa? Ya, Ibu Herlina, seluruh itu. Teknik Sipil. Pak Bertinus, mana Pak Bertinus? Atau sekprodinya ada? Ibu Hikmah Delita. Nah ini. Lantas arsitek. Ibu Hairita. Teknik mesin, Pak Joko. Wah ini Pak Joko nih, bersibuk mundar mandir. Ya, ada yang belum disebut teknik? Elektro, Pak Heru. Ya. Ada yang belum disebut? FKIP. Wah FKIP. Karena FKIP perempuan semua saya jadi lupa nih. Dekannya, mana mahasiswa FKIP? Oh ini Dr. Lili ya, Bu Dr. Lili. Kalau sekprodinya, kaprodi bahasa Inggris itu tadi jadi MC itu. Lagi ngambil S3 di mana Ibu? UNJ, ya UNJ. FKIP nggak banyak mahasiswa tapi dosennya kualitas semua, dokter semua rata-rata itu. Bahasa Indonesia siapa? Pak Dadi. Dokter Dadi juga. Kita punya kepala LPPN. LPPN kita mana? Ah ini. Ini dokter juga, orang bahasa juga ini. Oke, saya katakan bahasa kualitasnya luar biasa. Ya, sayang kalau nggak dimanfaatkan oleh Anda, mahasiswa. LPM kita sedang berangkat umroh, yang wakilnya Pak Budi, ketuanya Ibu Sufyarina, ya, lembaga penjaminan untuk kita. Ada yang belum saya kenalkan pejabat kita? Udah ya semua ya? Ada yang belum? Udah ya? Oke. Siapa? Hah? Udah, teknik mesin udah. Teknik mesin udah. Ya, oke. Saya sebetulnya hari ini dikasih tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi yang disebut perguruan tinggi di era digital dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Pak Bertinus mana? Oh Pak Bertinus tahu. Pak Bertinus,
Sini Pak, ini di Kaprodi Teknik Sipil. Beliau juga dosen PNS sama seperti saya. Teknik paling banyak yang dosen PNS. Pak Bertinus. Silakan Pak, mahasiswa Bapak di sana Pak. Ya, teknik sana. Ya oke ya, Pak, Bapak, mohon maaf saya di depan ya, membelakangi Bapak Ibu semua ya. Saya diberikan tugas untuk memberikan perguruan tinggi di era digital dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Saya nggak mau seperti kita perkuliahan, sederhana aja, begini aja, saya mau cerita aja, ya saya cerita aja sedikit. Sekarang ini, sebelum pandemi pun telah terjadi disrupsi atau perubahan besar-besaran dari manual kepada teknologi. Ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Perubahan besar-besaran dari manual kepada teknologi. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo nggak usah takut, orang teknik tahu nggak? Apa? Ada yang tahu nggak? Ada perubahan besar-besaran dari manual kepada teknologi. Yang akibatnya apa? Bisnis-bisnis yang sifatnya tradisional dia terbunuh secara tidak sengaja. Contoh, itu yang punya Mas Menteri tadi itu, Gojek. Itu teknologi itu. Ya, itu digital. Jadi disrupsi terjadi sebelum pandemi pun terjadi. Maka eranya sekarang itu adalah era milenial. Orang-orang yang lahir dari tahun 1981 sampai tahun 2000-an itu adalah manusia-manusia milenial. Calon-calon orang kaya di masa yang akan datang. Coba bayangkan Gojek. Orang dulu bikin perusahaan taksi, dia modalnya harus besar. Punya aset begitu besar, baru bisa dapat izin. Tapi Gojek tiba-tiba timbul tanpa harus punya alat transportasi, hanya mengatur secara teknologi, dan dia menjadi salah satu transportasi terbesar yang kita cerita di Indonesia ini. Nah, para yang tradisional tadi berlindung di balik regulasi. Oh itu nggak bisa, karena platnya nggak kuning, harus hitam dan sebagainya. Salah. Tuntutan pasar, keinginan konsumen tidak bisa dibendung. Itu namanya market driven. Jadi artinya pasar yang mengatur konsumen, bukan pemilik yang mengatur konsumen. Ambil contoh berikut, matahari tiba-tiba kolaps. Kenapa? Yang punya itu saking pusingnya, diri-diri di sana di Cisarua di pinggir kali jatuh mati dia. Karena apa? Tiba-tiba ada bisnis secara digital, Shopee Pay, laku-laku dan sebagainya. Akibatnya matahari nggak dikunjungi orang lagi. Itu ngerinya era digital seperti sekarang ini. Maka yang bermain siapa? Era-era seperti saya udah nggak bisa di sana. Contoh yang lebih ekstrim lagi. Kenapa saya katakan milenial orang kaya? Dulu di zaman saya, di zaman bapak-bapak